SLB atau sekolah luar biasa diperuntukkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras. Di dalam sekolah itu ada pula guru-guru luar biasa dengan hati yang sungguh mulia. Mereka berani mengambil amanah besar yang tak semua orang mau melakukannya. Bekerja dengan tulus hati walaupun tak banyak orang memujinya. Mengajarkan kepada anak-anak itu tentang cara menjalani kehidupan yang tak banyak berpihak. Nama saya Nurwidia Ningsih. Sebelumnya ini saya berprofesi sebagai tenaga kantoran sih Mbak. Karena basic saya dari sarjana ekonomi sebetulnya. Iya. Kalau di SLB Wiyata Dharma ini sejak tahun 2019. Iya, ya lumayan. Tapi sebelumnya memang saya sudah berdinas di SLB Insan Madani Metro. Awalnya sih karena berbekal dari salah satu sepupu saya ya. Dulu itu memang ada salah satu sepupu saya itu yang ABK juga. Nah, tapi beliau saat ini sih sudah meninggal. Dari situ saya terpacu, sebenarnya mereka itu kan harus ada yang memperhatikan. Mereka juga sebetulnya masih bisa potensinya masih bisa digali, dibuat lebih layak lagi lah, tidak dikesampingkan. Karena saat itu sekitar tahun 2000-an ke bawah itu saya melihat orang-orang itu masih memandang anak-anak berkebutuhan khusus ini sebagai, ya mohon maaf tanda petik, anak-anak yang gila seperti itu, yang mungkin tidak akan bisa digali potensinya gitu. Nah dari situlah saya betul-betul terpacu bahwa saya berjanji dalam hati saya, pasti saya bisa mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini menjadi lebih baik lagi. Kesulitan yang saya alami justru dari orang tua sebetulnya, dari orang tua, karena yang saya dapati itu banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa anak mereka berkebutuhan khusus, anak mereka itu perlu perlakuan khusus, dan anak mereka itu bisa digali potensinya. Jadi sebagian orang tua itu masih berpikir bahwa ini anak seperti anak normal pada umumnya, mereka bisa berlaku seperti anak normal, padahal kan ada beberapa bagian tertentu yang terkadang mereka harus kita bantu, kita ajari dulu, kita try berulang-ulang, kita coba berulang-ulang supaya mendapatkan sesuatu yang memang kita harapkan gitu. Jadi kendalanya sih selama ini masih di orang tua yang tidak support terhadap anaknya. Kami ada program khusus namanya, karena saya handle anak tunagrahita, itu ada program namanya pengembangan diri. Di situ ada beberapa item yang dikembangkan, bagaimana cara mereka merawat diri mereka sendiri, itu yang paling dasar. Jadi diajarkan mulai dari paling dasar, kemampuan dasar apa yang memang belum mereka miliki, kemudian berkembang lagi ke arah yang lebih luas, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana mereka mengenal benda-benda berbahaya, bagaimana mereka mengenal tempat umum, bagaimana mereka mengenal caranya misalnya makan ketika di tempat umum, di restoran, di tempat pesta, sampai ke tingkat akhir itu bagaimana mereka bisa mengelola keuangan, mengelola waktu luang mereka sendiri, mengembangkan keterampilan atau potensi yang ada di dalam diri itu diajarkan di dalam program khusus itu. Yang saya lakukan adalah menyemangati mereka, karena itu memang bagian dari mereka. Mereka tidak bisa di-push seperti anak-anak pada umumnya. Karena itu saya selalu memberi jeda, misalnya 15 menit sekali istirahat sebentar ya mas, silahkan minum, atau kemudian saya beri cerita atau lelucon yang membuat mereka bersemangat. Itu yang pasti memang harus ada sih di support dari orang luar, karena mereka butuh itu semua. Mereka tidak bisa memanage emosi mereka secara bagus kan. Jadi mereka nggak tahu rasanya, kalau lelah saya harus ngapain ya, kalau capek harusnya saya bilang sama ibu guru begitu. Jadi ya memang saya sebagai guru ya harus bisa membaca itu semua. Oh saya mulai membaca, nih Mas Doni mulai lelah, saya akan ganti topiknya, saya ajak mungkin bernyanyi, melakukan hal yang menyenangkan supaya mood mereka akan kembali lagi. Itu jadi saya tidak mau memarahi anak-anak karena ya saya anggap mereka anak saya. Saya saja tidak mau memarahi anak saya, masa sih saya mau memarahi anak orang lain gitu. Saya nggak mau anak saya dimarahi orang lain, ya saya juga tidak boleh memarahi anak orang lain. Saya tegur boleh tapi tidak marah itu.
perjuangan terberat sebagai seorang guru? Itu satu pertanyaan yang luar biasa sih sebenarnya. Kalau mengikuti dari kemajuan zaman, yang pasti kami sebagai seorang guru harus belajar ya, mengikuti perkembangan teknologi dan sebagainya, itu harus kami lakukan. Karena ya sebetulnya guru itu kan bukan dalam artian ketika jadi guru tuh berhenti kita belajar, tidak. Tetapi sebagai seorang guru itu terus harus punya semangat untuk belajar, karena dia harus mengikuti perkembangan yang ada. Tahun lalu mungkin akan berbeda dengan saat ini. Tahun lalu saya mendapati siswa yang modelnya begini, tapi tahun ini ternyata karakteristik siswa saya berbeda dengan tahun lalu. Berarti saya harus belajar lagi menggali karakteristik siswa saya, supaya saya bisa menyampaikan pembelajarannya. Jadi ya harus belajar terus tantangannya itu. Kalau keluh kesah itu pasti semua manusia ada. Tinggal kita bagaimana memanage keluh kesah itu. Lelah, capek itu pasti kita hadapi. Tidak hanya sebagai guru, mungkin sebagai ibu rumah tangga itu juga pasti ada. Tapi ya tinggal kita bagaimananya gitu. Kalau kita memang cinta dengan pekerjaan kita, ya insya Allah kita bisa jalani itu dengan baik. Sedih pasti. Mereka memandang itu karena mereka, saya rasa belum mengetahui seperti apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Potensi apa yang kita bisa gali dari mereka. Itu mungkin karena rasa ketidaktahuan mereka, itu saja. Ya saya berharap sih penerus saya nanti ada gitu loh, maksud saya. Jadi tidak terputus misalnya. Karena kan saya dapati sekarang ya banyak anak-anak atau orang-orang di luar sana yang sudah membentengi, tidak mau, susah soalnya sih Bu handle anak-anak seperti ini. Kami nggak mau capek seperti itu. Saya nggak mau ribet dengan misalnya saya harus merubah materi yang seharusnya misalnya dari angka 1 sampai 10 ternyata belum bisa loh gitu. Saya harus cari akal terus tuh guru gitu. Kadang-kadang kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh sering yang ya udahlah, nggak usah lah jadi guru tuh apa sih, capek katanya gitu kan, ngurusin anak orang yang diurus aja nanti. Iya kalau iya, saya cuma marah aja. Nah, saya berharapnya ya anak-anak muda juga bisa lah memandang bahwa guru itu sebetulnya pekerjaan yang mulia gitu. Yang didapat itu tidak hanya rezekinya saja yang kita cari, tetapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Toh kita hidup tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di alam sana kita ada. Itu loh bekal kita, bekal dunia ada, bekal akhirat pun ada. Pesan saya adalah jangan pernah memandang remeh anak berkebutuhan khusus. Mereka pun layak untuk hidup seperti semua yang ada di sekitar mereka. Dukung mereka, bantu mereka untuk lebih berkembang lagi. Karena dukungan dan support orang-orang terdekat itu bisa membuat mereka bisa lebih baik lagi. Itu saja pesan saya. Sering disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa, sosok yang mengabdi penuh semangat dan hati ikhlas. Guru merupakan sosok yang sangat penting dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya sebatas mengajar dan memberi nilai saja, tetapi ada tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan dan membantu siswa untuk lebih berkembang dengan ilmu yang diberikan.